soal live. Jadi jadi gimana caranya kita bisa nge-live? Tujuan kita itu untuk supaya orang itu mau fokus nonton live kita. Tujuan utamanya bukan ke closing. Jangan mikirin closing dulu. Kalau closing kejauhan. Yang kita kerjain supaya orang itu mau nonton stay live kita. Soalnya kalau yang nonton 1.000, tapi yang stay cuma satu percuma, ya. Atau nggak ada yang stay, percuma. Jadi tujuan kita adalah supaya orang nge-live, kita nge-live, tapi orang yang nonton banyak, stay-nya banyak. Saya tuh kalau stay biasanya, yang stay ya, itu di live saya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, saya itu biasanya yang nonton itu rata-rata minimum itu 3.000 ke atas. Pasti yang nonton 3.000 orang. Tapi bolak-balik orang pergi, pergi. Nah, yang stay yang paling penting. Karena saya nggak ngitung yang 5.000 yang nonton. Tadi yang nonton 5.000 live saya. Ya, sebelumnya rekor paling banyak, saya pribadi rekor paling banyak kemarin 8.000. 8.000 yang nonton. Nah, yang stay berapa? Biasanya yang stay sampai akhir, bener-bener loh, sampai akhir, itu di bawah 200. Tapi 200, 198, ya, eh, apa namanya, bahkan bisa sampai mengecil, sampai di bawah 100. Itu biasanya orang udah bener-bener suka sama live kita, udah bener butuh live kita. Padahal yang nonton bisa 5.000, tapi yang stay bisa di bawah Memang mana 200 Bu ya? dan bahkan di bawah 100. Ya, kenapa? Karena kita benar-benar memfilter. Karena kita tujuannya adalah memfilter. Live kita tujuannya adalah memfilter. Bukan untuk banyak-banyakan yang nonton. Karena kalau banyak-banyakan yang nonton, percuma. Kita bukan hiburan masalahnya. Kalau hiburan kan yang penting banyak nonton, kita cari gift masalahnya. Ya, kalau orang hiburan kan carinya ya joget-joget segala macam kan mereka cari gift. Ya, kalau kita kan bukan cari gift. Ya, kita adalah mencari orang yang butuh dengan solusi, apa? Mereka butuh solusi dari apa yang kita sampaikan. Ya, mereka butuh solusi dari masalah kesehatan mereka gitu. Nah, sekali lagi ya, kita lagi masuk ngomongin masalah live ini yang ngobrolan yang kedua. Obrolan yang kedua ini masuk ke tahap ini ini yang saya bahas adalah pola ya. Tadi kan polanya adalah hook. Kita harus punya hook dulu di awal. Ya, kemudian setelah hook, ngomongin masalah hook, kita ngomongin masalah solusi yang biasa orang lakukan, tapi solusi yang biasa orang lakukan. Contohnya, hanya konsumsi obat anti nyeri, ya. Kemudian apa sih penyebab nyeri sendi yang dirasain? Biasanya karena faktor penuaan. Ya, saya jelasin faktor penuaan itu kenapa. Ya, kalau nggak ngerti gimana? Chat GPT aja, cari chat GPT. Nah, nanti sambil saya tanya, itu kan di layar ada ya, faktor penuaan. Penyebab nyeri sendi itu biasanya karena faktor penuaan. Betul nggak Bapak Ibu? Di sini ada nggak yang ngalamin, karena mungkin karena bertambahnya usia, ada yang karena malah ngalamin nyeri sendi, lututnya sakit, tumitnya sakit, pinggulnya sakit, tulang belakangnya sakit, bahunya sakit. Itu setelah usianya bertambah. Coba terus komentar, siapa yang ngerasain? Saya. Pasti itu, ya, itu pasti yang itu pasti pada komentar. Jadi kita sambil membangun interaksi, ya, yang kita bangun adalah interaksi supaya orang tuh mau komen di live kita, ya. Nah, yang kedua, kita ngomong masalah. Nah, ada nggak di sini yang sudah, apa namanya? Mungkin di sini ngerasa saya belum tua-tua banget, tapi saya sudah nyeri sendi, ya. Apa penyebabnya? Bisa yang kedua, karena faktor berat badan berlebih atau obesitas. Coba siapa di sini yang sudah, nyeri sendi, ngerasa bukan karena faktor penuaan, ya. Saya masih 40, tapi saya ngerasa nggak tua-tua amat, badan saya juga aman-aman aja gitu ya, nggak ada asam urat, kolesterol, gula tinggi, aman-aman aja. Oh, ternyata berat badan berlebih. Ya, ternyata berat badan berlebih. Oh iya, saya banget nih berat badan berlebih. Ya, jadi oh ternyata ini yang dialamin. Ya, berat badan berlebih. Siapa di sini yang ngerasain karena berat badan berlebih? Saya. Ah, coba tulis di kolom komentar. Yang ngerasain tulis di kolom komentar ya. Saya. Itu kita membangun interaksi. Ya, yang ketiga, misalkan itu karena cedera, ya, jatuh, kecelakaan, patah tulang, rusak segala macam. Yang nyeri sendi bukan karena obesitas, jadi berat badannya aman. Tapi saya nyeri sendi masih muda, usia 19 tahun, 20 tahun kena nyeri sendi. Kenapa? Karena cedera, jatuh mungkin. Ada dislokasi, main futsal, main 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 minton, jatuh, kebentur, akhirnya dislokasi, akhirnya nyeri sendi. Ada nggak di sini yang dislokasi, terbentur, cedera? Siapa di sini? Coba tulis komentar. Saya.
Ini kita udah ngomong udah 20 menit, nggak kerasa biasanya, teman-teman. Nggak kerasa, 20 menit kita ngomong lama-lama. Terus yang keempat, siapa di sini yang nyeri sendi? Saya nyeri sendi tapi saya nggak kebentur, bukan karena obesitas, bukan karena faktor penuaan. Coba di sini siapa yang kerjanya kebanyakan berdiri, aktivitasnya tiap hari? Siapa di sini yang kerjanya aktivitasnya kebanyakan duduk? Siapa yang aktivitasnya kebanyakan di sini tuh jongkok gitu tiap hari gitu, ya. Coba di sini yang aktivitasnya seperti itu, coba tulis di komentar saya. Nah, jadi akhirnya orang, oh oke oke, ini berarti karena faktor penyebab nyeri itu faktornya 4. Oke. Jadi sama asam urat, coba cari asam urat itu penyebabnya apa. Orang kena asam urat, obesitas, sorry, kena gula tinggi itu penyebabnya apa. Jadi kita cari, ya kita cari ChatGPT, ya kita sampaikan dengan bahasa kita, ya. Kemudian ini kalau saya ya, nah nyeri sendi itu ada biasanya karena ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya, siapa di sini yang sudah divonis sama dokter, udah di ronsen, muncul grade 1? Ya, kita tanya seperti itu. Kita tanya, ya, siapa di sini yang sudah berobat, kambuh lagi, gitu. Saya. Kayak itu tuh. Saya membangun interaksi. Ya, yang kita bangun interaksi. Kemudian, grade 2. Grade 2 tuh yang dirasakan seperti apa, grade 3 seperti apa. Nah, ini kalau pengapuran, nyeri sendi. Grade 4 seperti apa. Oke. Nah, solusinya gimana gitu kan? Solusinya gimana? Orang kan nggak pengen udah nggak sabar dengan solusi. Obatnya apa, Pak? Teman-teman semuanya di sini, yang saya rekomendasikan di sini bukan obat. Yang saya sampaikan di sini bukan obat. Tujuan kita itu di sini kan mungkin udah pada bosan konsumsi obat. Ya, udah pada bosan konsumsi obat. Ya, makanya saya rekomendasi bukan obat lagi. Tapi yang saya rekomendasikan adalah apa? Nutrisi, Bapak Ibu. Ya, tubuh itu butuh nutrisi. Tubuh kita butuh nutrisi sama aktivitas fisik, ya. Butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Aktivitas fisiknya apa? Kalau aktivitas fisik, saya lebih merekomendasikan terapi renang misalkan, ya. Saya lebih merekomendasikan terapi renang, jalan di air, peregangan, stretching, sama tambahan nutrisi. Nah, nutrisinya apa, Pak? Yang paling bagus? Boleh Kak, tambahin ngomong aja di situ, kalsium, vitamin. Ada kalsium, ada glukosamin misalkan. Ya. Cuman Bapak Ibu, ada yang lebih penting dibandingkan vitamin, nutrisi, kalsium dan apa tadi namanya aktivitas fisik. Apa itu? Yaitu adalah aturan yang tepat, bimbingan yang tepat, cara konsumsi yang tepat. Karena banyak kalau kita cari vitamin, suplemen di marketplace banyak. Kita tinggal cari aja suplemen untuk sendi banyak. Tapi pertanyaannya sudah berapa banyak sudah membuktikan. Kalau saya sendiri, saya sebagai praktisi di sini dan testimoni pribadi bisa seperti itu. Sampaikan, saya sebagai di sini adalah saya sebagai praktisi di sini sudah. Kalau saya kan bisa ngomong begitu, saya udah 10 tahun di sini. Nah, kalau teman-teman gimana? Pakai testimoni, pakai testimoni. Ya, ini berdasarkan testimoni pribadi atau testimoni dari teman saya atau testimoni boleh cerita seperti itu. Nah, yang paling penting adalah teman bisa mendapatkan bimbingan. Bagaimana caranya? Karena yang namanya bimbingan itu tidak bisa cukup 1 hari, nggak bisa cukup 1 minggu. Minimum itu butuh waktu, biasanya 1 bulan. Nah, yang teman-teman yang mau ikut bimbingan dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar mau. Itu gitu, mau gitu kan. Nah, terus setelah mau gitu ya, yang mau silahkan tulis nama teman-teman asal dan keluhannya di nomor saya di atas. Kita secara otomatis sebenarnya ngarahin mereka untuk ke WhatsApp. Sebenarnya kita secara otomatis mengarahkan mereka untuk ke WhatsApp. Ya, cuman kita arahkan dengan cara yang elegan, dengan cara yang soft. Akhirnya orang nggak kerasa, benar-benar diarahin ke WhatsApp. Jadi hal yang kita kerjakan ini, teman-teman, ya, hal yang kita sampaikan ini di live, itu mereka tidak akan terasa kalau mereka tuh diarahkan ke WhatsApp. Karena apa? Karena WhatsApp itu jadi solusi buat mereka. Wah, iya betul juga ya yang disampaikan sama Pak Andi nih. Saya sudah banyak konsumsi suplemen. Bahkan saya bisa ngomong kayak gini.
Siapa di sini yang sudah konsumsi suplemen, sudah konsumsi susu, sudah konsumsi nutrisi, tapi tetap aja masih rasa sakit? Karena mungkin Bapak Ibu tidak cara yang tepat, tidak mengkonsumsi dengan aturan yang tepat, tidak menggunakan bimbingan yang tepat. Nah, kalau Bapak Ibu mau saya bantu mengatasi tadi Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom komentar mau, ya. Yang sudah tulis kolom komentar mau, silahkan tulis nama, asal, dan keluhannya di wawa saya di atas. Selesai. Live kita udah 20 menit, 25 menit. Itu udah ngomong kayak gitu. Lebih malah. Ya. Jadi kita ngomong bukan halo 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 kanan kiri, halo kanan kiri, halo kanan kiri. Bukan kita jelasin panjang lebar ngalor ngidul, bukan. Tujuan kita adalah supaya orang itu stay di live kita. Supaya tujuan kita itu supaya si orang itu tuh mau nonton live kita sampai selesai dan mereka mendapatkan solusi dari masalah yang mereka alami saat ini. Tentunya nggak bisa asal gitu kan, nggak bisa asal, nggak bisa ngasal. Kalau misalkan kita mau ngerjain sesuatu, ya, kalau kita mau ngerjain apa, kalau kita mau, dia kan mikirnya gini, kalau saya mau berarti saya harus ke WhatsApp, kalau saya butuh saya harus ke WhatsApp, oh sedang saya butuh, udah selesai, pasti dia ke WhatsApp gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ya ini adalah cara live saya, ya cara live saya, dan ini sama juga yang dilakukan sama Bro Faisal, ya, karena yang dilakukan kita semuanya sama, ya. Yang bikin closing itu apa? Angka, teman-teman. Seberapa banyak yang masuk ke WhatsApp, seberapa banyak orang yang percaya sama teman-teman, seberapa banyak orang yang mendapatkan informasi tentang ini. Jadi jangan tujuannya ke closing closing closing, ya. Soalnya jujur aja gitu ya. Kalau misalkan kita bicara closing, itu mudah, sangat mudah sekali. Closing itu mudah. Yang sulit itu bikin orang itu live kita bertahan, nonton dulu sampai selesai, berinteraksi. Itu sulit. Closing itu mudah, beneran. Closing itu mudah. Kenapa mudah? Kalau teman-teman bisa bikin live teman itu menarik, bikin orang itu penasaran, bikin orang itu teredukasi, bikin orang itu mau komentar di live teman-teman. Closing itu mudah, tinggal tunggu waktu. Beneran deh. Itu di live, ya. Jadi soalnya orang yang masuk ke live di live saya, orang yang masuk ke WhatsApp di WhatsApp yang udah japri panjang lebar, Pak, saya ini, saya sakit ini, tetap aja ujung-ujungnya nggak langsung beli masalahnya. Jadi nggak ada cara ajaib, cara 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 pintas, jalur pintas, nggak ada. Percaya sama saya, perbaiki live-nya, perbaiki kontennya. Kontennya berhasil bikin orang menarik, kontennya live-nya bikin berhasil orang menarik, mau berinteraksi, mau komentar, dan memang interaksi itu teman-teman yang ngebangun, bukan orang itu mau komentar sendiri. Tapi karena itu tadi, siapa di sini yang rasain nyeri sendi, sakit, sudah mulai kambuh, coba tulis di kolom komentar. Tapi ngomong begitu harus sadar yang nonton berapa. Kalau yang nonton satu, jangan ngomong begitu, santai dulu ya. Ini yang nonton baru satu, yang nonton baru dua. Terus di kolom komentar, tenang. Kalau baru dua, baru lima, kita ngobrolnya santai-santai. Tak santai-santai dulu, gak usah berinteraksi. Tinggal ngomong gini, teman-teman yang baru join silahkan nih live, follow follow saya dulu yang baru join live saya. Nah, ini saya bangun interaksi seperti itu. Ya itu namanya membangun interaksi. Ya tulis nih, ya tulis, catat-catat teman-teman biar nanti setelah di live, setelah mau siap eksekusi itu udah langsung ngerti. Ya, itu adalah kita membangun interaksi. Ya, ketika kita di live, ya. Jadi karena kita bukan jualan baju, ya jualan baju itu cukup gini. Ini baju ini langsung check out, keranjang kuning, parfumnya bagus ini, bukan gitu masalahnya. Kita itu pakainya ke WhatsApp masalahnya. WhatsApp itu butuh butuh orang tuh ngerti maksud kita. Jadi kita perbaiki, kita edukasi orang, ya, serius. Closing itu mudah, semudah teman-teman ketika offline sebenarnya. Closing itu mudah, sebenarnya semudah itu. Ketika offline kan mudah banget. Kenapa mudah? Lah orangnya udah kenal sama kita, closingnya enak. Ayolah beli ecer bro 2 saset nggak apa-apa. Enak offline. Orangnya udah percaya kita, udah ngerti kita siapa. Nggak mungkin mau nipu dia. Orang temen 2 saset.
kopi nggak masalah, 10 saset teh aman, ecer. Masalahnya online, orang nggak kenal siapa kita, orang nggak ngerti kita siapa, bahkan nggak ngerti kita apakah dokter bukan, ini dokter bukan, ya kan? Ini siapa? Kok? Jadi kita bangun namanya trust, kita bangun kepercayaan dulu ke orang tersebut, supaya orang tersebut itu ketika kita apa namanya ngomong itu dia percaya, dia yakin. Tapi bukan bikin, jadi kita bukan gini ya. Gimana caranya biar dia itu percaya sama kita? Bukan. Kita bukan manipulatif. Kita adalah bercerita. Kita bikin dulu kerangka untuk kita ngobrol di live itu seperti apa. Ya, kalau saya tahu sebutnya dengan empat tadi lah. Saya sebut pertama dengan hook. Ya, hook itu ada wajib di layar kita di atas biasanya. Mau pakai stiker, mau pakai tulisan aja bebas. Ya, kalau udah bagus, kalau udah bisa stiker lebih bagus. Ya, kalau udah bisa stiker lebih bagus. Kedua apa? Kita sampaikan di hook pertama. Jadi misalkan kan kita live nih, pencet live, klik live. Itu kan belum ada yang nonton. Jangan lupa kita tap-tap layarnya sendiri sampai berapa puluh gitu ya. Tapi kalau udah ada yang nonton, stop. Jangan klik-klik layar terus ya. Kalau bisa kita punya dua device, misalkan dua device. Jadi satunya live, satunya sini. Kita tap-tap layarnya sendiri supaya naik apa si si ininya, si love-nya ya, si like-nya naik gitu. Ya, kalau misalkan like-nya naik, terus kemudian apa? Kita share live kita. Siapa yang nge-share? Kita sendiri. Ya, yang bagiin. Saya tuh selalu live saya itu selalu saya bagikan sendiri. Saya klik salin tautan, paling dua kali sih, nggak usah banyak-banyak, dua kali aja. Teman-teman yang lain, saya pasti saya share live saya itu bagikan dua kali. Kemudian saya tap-tap layar sendiri, itu paling puluhan lah, paling 20-30. Nanti berjalan sampai 3.000 kan, itu like yang like live saya itu sampai 3.000 kan orang, udah bukan kapasitas saya. Saya nge-live tuh paling 20 gitu. 20-30. Terus yang membagikan sampai belasan, sampai puluhan itu adalah orang-orang yang nonton live saya. Saya selalu bilang, yang baru join silahkan follow akun saya. Jangan lupa nanti cek VT-VT saya terbaru. Ya, silahkan juga bisa bantu share live ini ke teman-teman terdekat. Siapa tahu nih jadi amal jariah. Sampaikan begitu. Ya, kalau saya nggak pernah bilang silahkan bantu tap-tap layarnya. Kalau saya nggak pernah begitu. Saya nggak pernah. Karena itu agak jaim buat saya. Ya, maksudnya kalau tap-tap layar itu kan kayak nggak penting banget maksudnya. Tapi kalau share live itu kan bermanfaat gitu. Ya, terus nggak usah berharap gift. Kalau orang like sama kita pasti banyak yang gift. Ya, saya, saya banyak gift soalnya itu. Lumayan lah. Nggak tahu berapa puluh ribu itu terkumpul. Ya, tapi itu apa namanya itu karena orang like sama kita aja pembahasan kita di live. Ya, ya kita bangun interaksi. Kita bangun yang namanya kepercayaan. Ya, karena akun itu seperti rumah. Akun itu seperti rumah. Akun kita mau bagus atau jelek tergantung kita mau mendesainnya seperti apa. Live kita itu kita mau desain seperti apa. Live itu seperti baju juga. Seperti kita punya penampilan. Ya, live itu seperti kita punya penampilan. Live kita itu mau bagus atau mau jelek itu teman-teman yang nentuin. Teman-teman yang nentuin. Mau terlihat biasa aja, mau terlihat wow, itu kita yang mengcreate, apa namanya, membangunnya, ya, mendesainnya, ya, gitu. Jadi kita mau terlihat profesional, mau terlihat friendly, itu bisa gitu. Kita bisa. Aku sebenarnya ya, aku tuh pengennya live itu atau konten itu benar-benar pengen daily, biar friendly. Pengennya tuh gitu, biar kita. Jadi kalau saya pengennya gitu, cuman saya tuh nggak bisa kayak siapa ya, kayak teman yang sharing dengan. Makanya kan sekarang kalau teman perhatiin, kalau cek di konten-konten saya tuh, saya kemarin di hotel juga gini doang. Jadi udah sambil 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 ngomong gitu, sambil ngoceh. Saya belajar begitu supaya apa? Supaya konten itu nggak harus pakai meja, ya, terus ini kita di wallpaper misalkan ya, terus kita ngomong gitu. Itu kelihatan profesional banget. Sebenarnya saya pengennya tuh kayak friendly, kayak apa ya? Pengennya biar casual lah, biasa aja ya. Tapi
Itu tadi. Ya, sekali lagi ya teman-teman, ini yang saya sampaikan, ya, ini penting buat teman-teman bisa live. Ya, live ini tujuannya untuk memudahkan progres teman-teman. Karena bikin konten gampang, soalnya nggak pakai muka udah bisa. Jadi saya nggak perlu bahas konten sekarang. Ya, tinggal copy paste. Ya, yang belum pernah konten sekarang bikin akun mulai malam hari ini. Saya sarankan ya, yang jualannya offline-nya itu belum maksimal, saya sarankan bikin akun TikTok sekarang. Yang belum konten, yang belum bikin akun, bikin akun. Yang sudah konten, belum konsisten, konsisten. Nah, yang terakhir teman-teman. Nah, ini untuk nge-live ya. Ini untuk live. Oke dulu, saya mau tanya dulu. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sampai sini? Ini saya sudah selesai bahas live. Ya. Nanti kalau konten bisa copy paste di akun-akun masing-masing yang pengen belajarnya siapa, tempat belajarnya siapa. Ya, silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira sebelum saya bahas yang terakhir? Ya, Misalnya kita silakan. lagi nge-lab gitu, kita pengen memunculkan testimoni gitu kan, foto testimoni itu yang diklik yang di mana ya? Oh, eh itu sebenarnya pengaturan ada. Nanti gampang. Nanti boleh lah. Mau Bro Faisal bisa nggak share screen sekarang? Berbagi Bisa nggak layar. berbagi layar? Nggak bisa, Pak. Hmm. Aku malah itu kalau di awal ya, kalau misalnya di tengah-tengah aku nggak bisa sih. Misalnya kita Kalau udah apa? ngomong ya, udah ngomong, nanti saya mau Hah? ngeliatin tuh testimoni ya, itu nggak bisa kalau aku. Kecuali kalau dari awal, itu sama aja kayak kita nambahin ini loh yang di atas sih, yang hook di atas, itu sama. Iya, Nah, cuma kalau di iya. kasusnya itu di tengah-tengah ya, aku pernah nyoba ya, kan banyak yang kayak Mm-mm. gitu kan ya, kontak-ganti itunya Iya, kan fotonya. Nah, aku belum bisa. Iya, iya. Aku belum nemu soalnya. Oh, Aku belum nemu. iya kan, kan aku banyak tuh ngelihat live asam urat ya, tapi yang asam Ya, uratnya memang betul. langsung pada demo produk teh. Itu kan ngeliatin sertifikat itu loh, Ya. yang Hmm, dengan kebidanan di Kalimantan Timur gitu kan. ya. Itu ya, maksudnya nunjukin itunya gimana, terus mau ganti materi lagi kan, ganti poster gitu. Nah, itu Itu aku belum gimana? nemu itu. Oh, aku lagi penasaran yang itu. Makanya aku kan Aku adalah bang aku lihat-lihat ngelakuinnya yang gimana udah ini menunya gitu. ada aja kan. Makanya udah nggak usah, kalau aku pribadi ya udah daripada nggak mulai-mulai ya udah yang ini aja, yang pakai hook data saja, nggak ada kontak ganti cuma apa gini, testimoni. Balen. Kalau saran aku, kita serentakin, nggak usah pakai itu. Itu ribet banget menurut aku, Ya betul. Hmm, sebenarnya. Jadi mm-mm, nggak usah pakai yang gonta-ganti layar. Sebenarnya kalau aku yang penting gini, yang penting loh ya, orang itu ngerti pembahasan kita, orang mm-mm. ngerti yang kita obrolin dan pesannya nyampe ke dia, dia berinteraksi dengan kita, dan dia supaya butuh solusi. Kan tadi kita closingnya dengan ngomong gini, siapa di sini yang udah konsumsi susu nutrisi, udah melakukan terapi, udah konsumsi obat, tapi belum ada perubahan. Nah, ternyata yang dibutuhin adalah sebenarnya yang perlu saya sampaikan adalah butuh waktu. Nah, butuh waktu. Saya selalu sampai ngomong, mau ngomong bimbingan itu butuh waktu dulu ngomongnya. Jadi saya pengennya kan gini, kalau pengen solusi, konsultasi langsung ke WA. Kan tapi kan lucu ngomong begitu. Ya, ngomong begitu kan lucu. Jadi misalkan eh, kalau Bapak Ibu ngerasa nyeri sendi, silakan langsung langsung ke WA saya. Itu kalau aku itu lucu. Jadi lebih baik gini aku ngomongnya. Mm-mm. Yang ngerasain nyeri sendi, yang nggak yang ngerasa mungkin nggak sembuh sembuh atau masih kambuh lagi udah konsumsi obat, itu kemungkinan itu karena yang namanya nggak sabaran pasti karena semuanya butuh waktu. Nah makanya saya menawarkan bimbingan karena nggak bisa cuma sehari, nggak bisa 2 hari, nggak bisa 3 hari. Sakitnya udah puluhan tahun, ya. Apalagi punya obesitas, berat badan berlebih. Apalagi sudah grade 3 itu kayak level sakitnya udah makin parah gitu. Sudah disarankan operasi. Tapi tanya sama saya, Pak Andi bisa nggak sembuh sekali renang, sekali konsumsi nutrisi? Nggak bisa, Bu. Butuh waktu. Nah, butuh waktu ini butuh bimbingan. Nah, bimbingan ini nanti, Bapak Ibu, sekali lagi, bimbingan ini minimum 1 bulan biasanya kalau saya. Minimum 1 bulan. Nah, 1 bulan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ikut bimbingan dengan saya, silakan tulis di kolom komentar mau.
Saya langsung to the point begitu. Nah, nanti yang tulis mau, tujuannya itu yang penting. Mau, yang sudah tulis mau, silahkan tulis nama, asal, dan keluhannya di nomor WhatsApp saya di atas. Nah, jadi untuk mengalihkan, jadi sebenarnya itu, tujuan kita itu aja. Soalnya kalau presentasi soal ini ada testimoni, soal apa, sertifikat ini, itu soalnya pakai keranjang kuning soalnya itu. Jadi dia langsung to the point-nya ke produk. Kalau kita kan pengennya pelayanan ke WhatsApp masalahnya. Jadi kita harus putar ide untuk mikirin gimana caranya orang itu mau ke WhatsApp. Itu. Nah, ada lagi Oke, oke. sebelum saya lanjut yang terakhir? Sisa 10 menit lagi ya. Ya, pas aja 10 menit nih aku selesaiin aja deh. Ya, jadi gini yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini yang aku sampaikan, saya apa teman-teman sekarang sekali lagi yang sudah jalanin ya usaha ini udah sekian bulan. Ya, saya nggak bilang sekian lama ya. Ada yang lebih lama masalahnya. Cuman yang sudah sekian bulan, penjualan itu, percaya sama saya, penjualan bisnis itu pasti naik turun. Bisnis itu pasti naik turun. Apa yang selalu saya rekomendasikan, itu yang saya sudah alami. Dan saya nggak pengen teman-teman itu mengalami, karena pasti mengalami hal yang saya alami, pasti. Cuman, kalau saya karena mentor jauh, upline jauh, akses jauh, gitu segala macam. Jadi informasi nggak langsung sampai ke saya. Saya kadang butuh berjuang dulu untuk mendapatkan contoh gimana maksudnya yang saya sampaikan. Akan ada masanya mungkin jualan akan kok menurun. Apakah semuanya udah tahu Tian sih gitu. Semuanya menolak gitu. Nah, itu mungkin akan ada masanya fasenya mungkin jualan mungkin seperti itu. Atau yang kedua, kita ngerasa stagnan begini-begini terus. Kok saya stagnan ya gini-gini terus? Income nggak, dia biasa aja gitu. Saya tujuannya kan pengennya punya pencapaian yang besar gitu. Saya pengen punya pencapaian yang besar. Saya pengen gitu cepet gitu achieve target, apalagi ini udah 2025 mau 2000 sorry mau akhir 2025, bentar lagi mau ganti tahun. Saya pernah diajarin sama mentor saya, ada 3 cara untuk mencapai impian. Ada 3 cara. Ini buat teman-teman yang pengen impiannya benar-benar tercapai. Ya, pertama adalah teman-teman harus punya impian yang masuk akal dan tertarget. Kapan? Ya, tertarget, spesifik sebenarnya. Impian itu harus smart, katanya. Spesifik. Impiannya apa? Tertarget. Kalau tahun ini pengen dicapai, apa yang mau dicapai? Mau beli kulkas, mau renovasi rumah, mau mau merit, mau apa? Misalkan mau lunasin hutang, mau apa lagi misalkan, mau liburan ke luar negeri misalkan, atau mau umroh misalkan. Spesifik. Saya selalu diajarkan sama upline saya, Pak Alvin tuh selalu begitu. Lu mau apa? Lu mau apa? Oh, saya pengen umroh, Kak. Ya, umroh gitu. Berapa duitnya? Ya, misalnya 30 juta saat itu. Ya, 25 juta lah ya saat itu ya. Misalnya 25 juta mungkin. Waktu saya pertama kali mulai kan. 25 juta. Nah, 25 juta masuk akal nggak mau dicapai. Ya. Dan tahun ini masuk akal. Karena kita bisa kerjain. Ya, supaya gini teman-teman. Progres kita kerja keras habis-habisan. Itu bukan seperti uang hilang. Ya, supaya ada apa yang kita capai. Kalau aku tuh punya target selalu begitu. Jadi, mohon maaf, ibaratnya kasang kata tuh ibaratnya gini, nggak cuma buat makan habis, kebutuhan habis, tapi apa yang kita capai gitu, ada yang kita capai. Kalau istilahnya udah mau beli bentuk handphone ya handphone, alhamdulillah bisa jalankan usahanya, aku bisa beli handphone tuh happy-nya melebihi buat makan, buat bensin kan melebihi beli handphone. Saya dulu tuh senang banget berarti pertama kali beli handphone dari usaha ini 2017. Saya pertama kali beli handphone harga 2 juta, 1,8 itu dari uang sendiri pakai uang bisnis, 1,8. Seneng banget itu beli handphone hasil dari jualan sama bonus, jadi hasil jualan
spirulina plus dari bonus berapa ratus ribu, kumpulin, aku ada uang 2 juta sekian, tapi aku beli handphone 1,8. Pakai uang segitu nikmat banget. Dan itu happy bang. Ya, jadi misalnya itu handphone ini kecil kan. Nah, mungkin yang udah berumah tangga, udah punya anak segala macam, pengen beliin handphone buat anak, pengen beliin laptop buat anak. Coba jadiin itu goals, tapi di bisnis ini uangnya hasil dari bisnis ini. Jadi semangat kita ngerjainnya. Soalnya kalau misalnya kita nggak begitu, nanti kesannya nggak usah dari bisnis ini juga, saya udah bisa kok di luar sana. Akhirnya bisnisnya nggak fokus. Padahal sayang, momentum dan bisnis ini tuh bisa lebih besar. Kalau kita udah bisa mencapai hal kecil di usaha ini, insya Allah hal yang besar kita bisa capai. Ya, itu pertama spesifik. Kedua adalah time limit, waktu mau kapan, mau dicapainya kapan, mau beli handphone, mau beli laptop, mau beli motor, mau lunasin hutang segala macam misalkan. Ya, kira-kira mau kapan? Januari, Desember, Februari, Maret, April, tanggal berapa? Pastiin tanggalnya, tulisin, buletin. Kalau saya tuh punya catatan begini, saya setiap tahun, setiap saya bekerja setiap hari, itu punya catatan-catatan. Ini catatan-catatan saya, ini bulan Oktober nih, Oktober. Terus saya punya omset minimum harus satu hari, misalnya sekian ribu BV, itu semuanya ada di kalender. Kalau saya ada di kalender ya, langsung. Ya, nih saya langsung lihat, aku lihat nih ya. Nih, saya langsung lihat. Ini belum saya, ini saya langsung ya, ini bukan saya langsung buletin barusan, bukan. Nih, ini sudah saya silang-silang. Saya silang-silang ini adalah target achieve. Saya nge-live sehari minimum 2. Target penjualan sekian. Saya harus konsultasiin grup sekian. Saya bantuin si ini harus waktunya jelas. Jam berapa. Ini achieve. Yang nggak achieve, saya nggak silang. Ya. Ini ada yang nggak achieve tuh 2. Ya. Tuh. Ini tadi silang. Ini conteng. Tuh. Kata nggak? Tuh. Ini silang. Ini silang. Ini conteng. Ya. Ini saya punya goals-goals seperti ini. Nih, lihat nggak tulisan coretan-coretan di sini nih, di tanggalan. Saya belum capai omset sekian. Nih, di sini ada. Hamin 15 hari wajib punya omset penjualan pribadi seberapa. Di sini omset penjualan pribadi itu seberapa. Saya antusias sekali gitu. Ya, spesifik waktunya. Waktunya spesifik sekali di sini nih. Ya. Terus di sini tulisan apa nih? Wajib 2 jam live. Di sini kelihatan nggak? Ini yang warna biru nih. Kelihatan nggak nih? 2 jam live nih. 2 jam wajib live sehari. Saya punya target seperti itu, teman-teman. Ini yang nggak pernah saya post di grup. Kerja keras saya di belakang layar. Kalau misalnya cuma di posting grup, itu kesannya kayak jackpot aja terus gitu. Cuma kan saya males kalau misalnya saya sampai di grup, karena tidak semua orang di grup itu berjuang. Saya pengen ngomong sama yang berjuang aja masalahnya. Karena kalau nggak berjuang, ngapain gitu maksudnya. Saya capek dong ngomongnya. Makanya paling apa yang saya share di grup, yang bisa saya share di grup, paling apa yang saya baca di pagi hari. Makanya saya share tuh mindset apa, karena itu yang ringan-ringan. Coba kalau saya share gini, nih saya share ya ini, cuma saya pengen bergerak dengan orang yang bergerak. Saya pengen mencapai impian saya dengan orang-orang yang mau mencapai impiannya juga gitu. Makanya malam hari ini saya ngobrolin masalah itu ya. Tapi wajib juga ya, ini bukan berarti Pak Faisal nggak posting di grup lagi ya, tetap butuh postingan Pak Faisal tiap hari postingan ya. Ini bukan berarti ya, ini sekali lagi nih ya. Nih, kelihatan nggak di sini? Ya ini jelas-jelas saya harus punya penjualan pribadi. Apalagi waktu saya pertama kali nge-live, yang waktu Pak Faisal udah closing dulu tuh, Pak Faisal udah closing duluan, saya belum closing. Wah itu gila tuh saya catatan. Wah, kurang apa lagi ini ya, apalagi yang perbaiki gitu. Wah itu punya catatan. Kontennya berapa banyak, si Faisal nih ngontennya berapa banyak, saya aku hitung. Pak Farid ngontennya berapa banyak, saya aku hitung. Saya hitung, dia ngontennya berapa banyak, jam-jam berapa aja. Saya ngelakuin hal yang sama dan saya harus lebih banyak. Itu yang saya lakuin. Jadi please adil dengan prosesnya. Ya. Yang ketiga adalah siap bayar harganya. Ya. Yang ketiga adalah siap bayar harganya. Maksudnya apa siap bayar harganya? Siap capek. Ya saya live dari pagi, habis subuh udah nge-live. Tadi saya sebelum Zoom nge-live. Saya tetap melakukan prosesnya di usaha ini. Saya tetap presentasi, saya tetap ikutin seminar. Saya ikut seminar, nggak direkomendasikan upline, bisa ratusan ribu, Zoom ratusan ribu, jutaan saya ikut.
Saya ikut itu untuk mengupgrade diri saya, pengembangan diri. Karena saya sadar kesuksesan itu untuk saya, bukan untuk grup saya. Kesuksesan itu untuk saya. Saya